bilang kalau main basket juara hadiah itu bagi 12 loh, dia bilang. Kalau kamu main tenis hadiah 1 ya kamu juara 1 ya buat kamu sendiri. Pak, aku coba basket dulu ya. Oh, lu masih ngomongnya coba? Karena aku aja nggak yakin dulu aku bisa main profesional. Kalau main itu tuh kayak lu bisa nonton kayak semua pertandingan away-nya PJ itu amaze gue. Gue SMA masukin akpol gue. Serius lu? Kabur gue tes terakhir. Tes terakhir gue kabur gak? Kok bisa kabur? Kaks. Siapa tuh Kaks? Karki Wisnu. Jadi lumayan lama lah aku sekamar sama Karki. Wah, lu dapet insight banyak banget dong ya Iya. sekamar sama dia tuh. Iya. Udah kayak bapak tuh dulu di kamar. Kalau misalkan pakai tabungan bisnis itu juga ada penawaran menarik, gratis biaya transaksi, for life tanpa syarat. Wow. IBL fans, welcome back to IBL Takeover. Kali ini bersama dengan saya Edison Wardana. Dan tamu kita hari ini itu spesial banget. Wah, dan pasti saya yakin banget kalian sangat menunggu tamu yang kali ini. Siapa ya kalau bukan Muhammad Arigi. Halo. Apa Thank you kabar banget. Gi? Sehat, alhamdulillah. Makasih udah diundang. Sehat-sehat ya, bahu, Amin. progres. Saya udah nonton Semakin videonya juga, semakin baik kayaknya ya. Program, jadi masuk lapangan kapan Gi? Masuk lapangan Senin depan. Senin depan, udah pada nggak sabar pada fans-fans dia udah pengen nyaksiin dia yang main lagi. Wah, satu kehormatan nih Gi, bisa Iya, Kak. menghadirkan Muhammad Arigi di sini karena banyak banget yang ingin mengetahui lebih dalam siapa sih, walaupun udah banyak juga video-video yang beredar gitu ya. Dan kita pengen juga menampilkan hal yang mungkin yang belum ada gitu ya. Sebenarnya saya ngeliat Arigi ini ya, udah dari zaman dia masih adanya bisa dibilang turnamen-turnamen sebelumnya ya. Saya ngeliat dia, saya ngeliat Yuda, saya ngeliat siapa lagi, Hendra Tio. Ada satu turnamen yang namanya lumayan cukup ngetop, turnamen Beavers Cup ya. Iya, Beavers Cup sebelum. Tembakan 2 detik terakhir lu itu adalah yang paling masih ada di otak gua, lu membela GSBC. Iya, di Gor Lokasari ya. Lokasari itu Betul. ramai banget sih, hype banget. Dan nggak cuma itu aja, sebenarnya kalau secara prestasi, lu masih bisa inget nggak sih apa aja yang selama ini udah pernah lu lalui nih? Apa aja sih turnamen-turnamennya? Kalau turnamen mungkin ya semacam dulu dari SMA sih ya, dari SMP mungkin. SMP itu yang mulai bergengsi itu mungkin ke Jurnas. Jadi Jurnas. ya awal mula jadi bisa ke Jakarta, mungkin sampai saat ini mungkin ke Jurnas dulu sih sebenarnya. Jadi ke Jurnas U14 di Lokasari, Kak. Jadi lu sebenarnya udah jadi tamu Lokasari udah lama banget ya? Pertama kali gue main di Jakarta mainnya di Lokasari, Kak. Wah, itu KU14 berarti. Gor yang gak mungkin lu lupain dong tuh ya? Bener, gak pernah lupain. Habis itu aku Jurnas U16 di Sunter. Baru sekolah di SMA Karisma Bangsa mungkin belum sempat main DBL, tapi alhamdulillah udah main tim nasional gitu. Timnas Jadi, udah kepanggil juga. Nah, tim setelah itu nasional. lompat ke turnamen internasional, dipercaya membela Indonesia. Apa aja yang paling Berkesan itu berkesan? Timnas U16 Seaba, terus FIBA Asia kita tuan rumah di Kelapa Gading, terus U18 di Seaba di Medan, Iya. kemudian FIBA Asianya di Iran, itu semuanya berkesan sih selama SMA. Yang paling berkesan buat lo? Paling berkesan menurut aku Seaba 18 di Medan sih. Why? Atmosfernya, penontonnya full house gitu kan, antusias orang di Medan di Sumatera Utara tuh sangat keren gitu, apalagi kan di umur 18 main bela negara gitu kan, atmosfer penuh gitu. Jadi the best moment waktu Timnas KU ya mungkin di Timnas U18 Seaba gitu. Wow, luar biasa sekali ini. Wah, ini apa ya? Experience yang udah lu lalui selama ini tuh nggak semua orang kan dapat. Betul, Kak. Dan harapan saya sih melalui video ini Arigi bisa nge-share nih, Iya. supaya ada Arigi baru. Amin. Iya dong, yang akan membela nama Indonesia di pertandingan-pertandingan yang sama seperti yang pernah Arigi. Apalagi tuh Asian Pacific Basketball Youth di Singapura. Singapura itu juga seru Iya. banget karena final sama sekolah trail di Thailand. Jadi kan kayak sekolahnya di Thailand tuh semacam kayak sekolah beasiswa, tapi beasiswanya cukup unik gitu. Jadi mereka ada pemain dari Filipina, dari Timur Tengah, dari Afrika gitu. Jadi mereka kasih scholarship buat pemain-pemain itu gitu loh. Oke, ini sekarang pertanyaan buat mewakili para orang tua sebenarnya. Oke. Orang tua lu kan
basket juga nih. Iya, pelatih. Apakah dia yang membuat lu bisa sampai sekarang atau justru sebenarnya kalau dia terlalu keras tiba-tiba lu ada lebih nyaman di klub lain seperti apa sih? Kalau orang tua ya, apalagi terutama papa gitu ya. Kalau papa itu lebih ya udah, kamu mau olahraganya apa, jadi support gitu. Bukan yang kayak hari ini harus latihan, hari ini harus lari, harus nih olahraga. Oh, bokap nggak gitu. Papa tuh nggak gitu. Jadi kalau misalkan aku mau latihan, ya udah dia ngelatih, tapi dengan konsekuensinya ya bakalan capek, udah tahu gitu. Tuh yang membuat Arigi tiap hari bangun and then mau latihan keras tuh siapa Gi? Apa diri sendiri atau bagaimana? Karena dulu ngelihat kakak sepupu, jadi aku suka kakak sepupuan sama Rizky Liandra Aspak. Ya. Jadi itu dia DBL ke Amerika gitu, itu keren aja. Oh, dia Terus jadi sebagai role model tuh iya, sebenarnya role ya. model aku pertama kali kayak keren bisa ke Amerika, main di luar gitu, terus main pro juga waktu itu sempat nonton gitu. Jadi salah satunya itu sih kayak keren aja dan punya banyak temen sih. Sayangnya belum sempat main bareng aja ya. Udah keburu retired. Iya, dan maksudnya kalau basket itu jadi punya banyak temen sih Kak. Sebagai salah satu media lo untuk dipertemukan oleh siapapun itu. Iya, sampai sekarang pun kayak gitu. Nah, kenapa basket? Emang gak ada olahraga lain yang lo demen selain basket? Nah ini yang aku cukup bingung. Jadi dulu pernah diinin sama papa. Jadi kan sempat ikut ekstrakurikuler Ekskola ini? Iya, tenis. Tenis. Oke. Main diikutin. Tapi kok nggak seru ya gitu. Oh, Nggak tahu kenapa gitu. berapa tahun? Sempet setahun lumayan lama lo tuh. Lumayan. Tapi itu umur kecil Kak. Oh. Umur kecil. Terus kayak disuruh milih lah. Jadi mau main basket atau main tenis. Main basket aku bilang. Terus kayak papa ngomong bilang kalau main basket juara hadiah itu bagi 12 loh, dia bilang. Kalau kamu main tenis hadiah 1 ya kamu juara 1 ya buat kamu sendiri. Paling mentok kan nggak berdua gitu ya bagi 2 karena gitu. double. Berarti bokap juga udah mulai ngajarin lu cara berpikir untuk mendapatkan income lebih banyak. Iya, mungkin sebenarnya ya. dari awal lo itu. Dia udah ngajarin lu itu sebenarnya. Tapi lu gak tergiur dengan apa yang enggak bokap sih Kak, bilang? karena seru aja gitu. Karena papa kan jadi kecil itu papa kan ngelatih SMA, ngelatih kuliah gitu. Jadi kalau sore itu ya ikut papa aja ke lapangan gitu. Entah mau main basket, entah mau main mobil-mobilan, lari-larian di situ. Senang aja banyak temen, walaupun temen-temennya udah SMA, udah kuliah gitu. Wah, ini gue sebagai bapak juga sebenarnya gue pengen loh anak gue main basket. Tapi ini bisa jadi contoh sebenarnya. Iya. Ajak aja dulu ke lapangan ya kan. Iya, tapi enggak. Nah, ya itu mungkin karena aku jadinya karena tidak ada paksaan, karena kemauan sendiri. Mungkin itu juga sih Kak. Itu yang membuat lo akhirnya stay di basket. Mungkin itu sih. Sampai sekarang. Iya, jadi nggak ada rasa jenuh, apa gitu waktu selama perjalanannya. Gitu. Lo latihan capek, mesti Iya. bangun pagi. Karena akhirnya kemauan sendiri. Karena papa benar-benar bukan yang tipikal yang kayak bangun pagi harus lari dulu sebelum sekolah, nggak ada. Tapi kayak ngelihat papa aja gitu. Papa kayak bangun pagi, dia udah lari, udah skipping, udah berenang. Mungkin karena itu kayak ngelihat dia ngasih taunya mungkin by ya kalau mau jadi pemain hebat ya udah latihan pagi. Jadi maksudnya kayak dia ngasih contoh lah, bukan ngasih tahu sekedar omong doang, tapi dibilang ya udah nih lihat gitu. Itu sebenarnya benar banget Gi. Karena kita sebagai orang tua tuh ya 30% adalah kata-kata, 70% itu adalah tindakan. Jadi bokap lu cukup keren juga lah bokap Iya, ini. dia cukup unik sih Kak. Maksudnya cara approach-nya aku untuk ke basket tuh agak beda gitu. Dulu nonton basket aku dia nggak pernah kayak mau nonton sejujurnya. Oh ya? Tapi dia nggak pernah Lu ngomong. tanding gitu? Tanding dia nggak pernah bilang kayak papa nonton, apa nggak nonton, ya udah. Tiba-tiba dia nongol. Atau dia nggak sama sekali. Ada yang bilang, Tadi gue ngeliat bokap lu, iya udah gitu dong. tapi lu nggak tahu. Nggak tahu. Nanti pas pulang ke rumah lu nggak nanya, apa dia datang gitu? Enggak juga. Jadi ya pasti menurut aku ya dia nonton aja, tapi mungkin ya datang katanya duduk di ujung gitu. Jadi pas beres game selesai dia cabut juga. Jadi waktu sampai kayak ke Medan gitu-gitu nonton nggak? Ketemunya bukan aku gitu. Ketemu temennya ya udah nih mau nonton aja. Oh gitu. Iya, mau waktu aku Pomnas dulu waktu di UPH di Makassar tiba-tiba nongol, selalu kayak gitu aja Kak. Oh nggak mention sama sekali. Nggak mention sama sekali. Dan lucunya kalau misalkan dulu pas aku SMP, itu tuh kayak dia tahu kayak kurang apa tadi, dia bilang merasanya apa
Jadi kayak ya Oh, udah dia nanya. dia evaluasi Oh. evaluasi sendiri. Ya kayak kan dia manggil kakak menurutnya gimana tadi gamenya gitu. Apa yang kurang gitu. Karena lo anak pertama. Iya, kalau sekarang bahkan dulu masih kuliah lah, masih kuliah. Sekarang deh, ya kuliah deh, kuliah. Kalau sekarang mungkin udah nggak terlalu gimana-gimana. Jadi Oke. kalau dulu masih kuliah, dia tuh suka nontonin kayak kan liga mahasiswa gitu tuh. Dia download ke satu game. Jadi kalau misalkan aku lagi pulang Bener-bener dia download. semua game, terus dia menurut dia kayak oh ini nih bagus nih. Terus dia nanti pas aku pulang ke Banjarmasin, dia udah nyatetin. Dia bukan orang yang bisa motong klip gitu loh, Kak. Ya. Jadi dia udah download, dia tuh udah dicatat nih. Oh, menit. Oh, dia take a note tuh. Take a note tuh. Oh, di menit ke-15 Seru abis. 23 detik itu ntar lihat nih kakak lihat nih katanya gitu-gitu. Seru abis. Kayak gitu, tapi bukan yang kayak gimana. Oh, pantes lu harusnya cocok sama Coach Dev nih. Nah, habis Detail. itu, iya. Orangnya detail soalnya. Terus kayak ketika waktu maksudnya pas udah di profesional dia kayak merasa kayaknya kalau di profesional kan udah ada yang ada yang mentoring. udah ada yang motongin videonya bahkan gitu. Dia udah Iya. nggak pernah yang gimana. Oh, sebenarnya jadi lu sudah terbiasa Iya. dengan apa yang sedang lu alami sekarang. Wah, bokap lu keren sih. Nah itu tapi kan namanya konvensional dia download videonya jadi pakai flash disk dicatatin tuh banyak tuh notnya menit. Wah, keren sih. Iya. Keren. Itu sih niat abis sih. Ini niat gak? Karena dia mesti nonton the whole game. Iya. Untuk bisa dapat catatan. Oh, menit sekian ini lu Iya. melakukan turnover. Iya. Dan ini ada contoh bagus nih. Iya nih lihat nggak ada yang kosong gitu. Iya. Terus kayak nanya kenapa kayak ngambil action ini gitu, kenapa ngambil decision ini gitu. Kayak ada pemikiran dari akunya dulu, dia pasti ngelempar dulu. Jadi kayak dia pengen tahu alasannya dulu kenapa aku ngelakuin kayak gini. Apa yang kamu lihat waktu pada saat itu sih. Apa yang di pikiran lo nih di momen ini? Iya pada nih? momen itu gitu. Keren sih. Itu keren sih. Karena dia kan kayak ya yang main kan kamu beda perspektif, beda pelatih gitu-gitu. Wah, keren sih bokap. Wah, Iya. terbaik. Nah, apakah dia orang pertama yang mendengar dari lu secara pribadi, Pak, fix gue main basket? Yang denger Pak aku main profesional gitu. Bah, Iya, udah bokap. deh, fix. Aku basket gitu. Aku gak ngomong kayak gitu. Pak, aku coba basket dulu ya. Oh, lu masih ngomongnya coba? Karena aku aja nggak yakin dulu aku bisa main profesional. Oh, umur berapa tuh? Pas lulus kuliah Kak, jadi lulus kuliah tuh aku Lulus kuliah UPH? lulus kuliah apa ya? Aku masih ragu buat Padahal main udah profesional. udah season 6 sama 7 loh. Bener nggak? 5. 5 tuh aku baru main 5 tuh cuma 3 tahun kepotong Covid Kak. waktu Oh itu. iya benar. Potong Covid aku cuma main 3 tahun. Oke. Main 3 tahun terus mau tahun keempat Covid. Nah, jadi itu kayak waktu itu ada tawaran, waktu itu ada PJ yang kasih tawaran terus kayak aku tempat magang aku juga ngasih offer buat kerja juga. Wih, dilema abis. Habis itu kayak ngomong kayak pikir lu main lama lah akhirnya kayak Pak coba dulu deh main basket 2 tahun gitu. Oh, lu sebenarnya di mindset lu udah ngeset 2 tahun. Iya, kayak pengen lihat 2 tahun ini seperti apa gitu, mencoba ya udah yang penting kasih yang terbaik. Oh, jadi sebenarnya dia adalah orang yang pertama. Tapi even cara ngomong lu juga kayak nggak yakin. Karena gue sendiri nggak yakin gak untuk bisa maksudnya bermain di profesional ini. Tapi kan juara tuh di UPH ya. Iya, UPH juara. Tapi gue nggak tahu kayak different world lah Kak. Kalau misalkan IBL dengan Liga Mahasiswa gitu menurut gue. Oh, karena jadi kalau ini dari perspektif Arigi lah ya. Perbedaan antara Liga Mahasiswa dengan IBL sejauh itu kah? Yang akhirnya membuat lu bisa nggak yakin. Lumayan sih Kak, karena menurut gue detailnya di IBL gitu. Jauh ya? Fisiknya, maksudnya secara fisik kayak kerasnya di IBL, terus Tetap beda lah ya. beda kan Iya ketemu sih. ada pemain import lah. Itu padahal lu ya, yang UPH, yang di kampusnya ada gym sendiri, punya 3 lapangan sendiri, masih bisa berpikir itu sebenarnya ya. Gue lumayan bisa berpikir itu sih Kak. Nggak, lu berpikir itu emang gara-gara memang lu udah berpikir untuk berbisnis dari lu Oh selesai kuliah? belum sama sekali. sama kira-kira enggak. Itu tuh sambil berjalan lah ketemu pemain-pemain maksudnya kayak yang senior yang ngasih tahu gitu sampai kayak dulu lulus kuliah ada tawaran juga langsung mau main di IBL tapi ada beberapa pemain kayak Koyus, ke Erik Sebayang gitu ketemu lah terus kayak nikmatin aja masa kuliah, main dulu aja puas-puasin masa kuliah, dibilang beresin dulu kuliahnya gitu. Oh, jadi kisi-kisi itu sebenarnya lu denger juga. Terus kayak enjoy aja main di kuliah dulu, dibilang.
nikmatin lah gitu. Dan emang punya janji juga sama mama, dia bilang terserah kamu mau jadi apa, yang penting kamu beresin kuliah S1 kamu, udah. Kayak bokap gue juga tuh. Iya, S1 beres, kamu Yang mau penting kuliah mesti kelar dulu. iya, akhirnya kuliah beres, ya udah akhirnya ya memutuskan main gitu. Jadi kayak lumayan banyak kisi-kisi lah dari senior gitu. Kayak diketemuinnya yang nggak sadar juga dulu ada pertandingan 3x3 gitu di Kelapa Gading. Itu apa ya? Masih inget nggak event apa? Eventnya ada salah satu brand lah kak, Iya, brand oke. olahraga yang ngadain. Jadi ikut main, terus kayak pulang tuh aku jauh, masih anak SMA, terus kayak pulang sama siapa Gi katanya. Oh kayaknya aku TJ deh, aku bilang. Udah malam, ya udah ikut aku aja, ikut ke Rx Bayang pulang. Oh. Kayak gitu-gitu. Jadi pas di mobil udah di Ngobrol-ngobrol lah. dikasih pencerahan, ceramah gitu. Iya. Dia Kan lumayan. rumahnya kan di apa di Cinere sana Betul, kan. ada lapangan basket juga tuh. Nah, deket sekolah aku. Jadi Oke. Jadi deket. Lu Gitu. 34 ya? Bukan dong. Karisma Lu- Bangsa, Karisma Pondok Bangsa. Cabe. Sorry, Pondok Cabe. kan Iya. deket tuh Pondok Cabe Cinere. Oke. Nah jadi nebeng gitu. Koyus waktu itu di acara yang sama, ngobrol pas waktu di lapangan lagi nunggu game 3x3 aja. I see. Karena satu tim waktu itu sama Koyus, dia udah ngomong, bilang nikmatin aja masuk kuliah dulu, kata dia. Kayak gitu sih. Oke, berarti total udah berapa tahun Ki? Ingat nggak? Karir basket sampai sejauh ini. Sejauh ini dari mana nih kak? Dari lu berprestasi lah, anggaplah. SMP lu lah tuh, hitung SMP deh, SMP hitung tuh deh. berarti SMA aja kok. Lu masuk SMA 2014 2011 mungkin nggak? Udah 14 tahun juga. Kira-kira sepanjang 14 tahun ini menurut lu apa yang masih lu mau upgrade dari segi pribadi? Kalau pribadi sih banyak kak. Masih banyak kak. Banyak. Masih banyak kak. Lu kayak bokap gak sih bikin list gitu juga? Lumayan lagi kak. Serius? Lumayan gua kak. Nulis juga gitu? Nulis gua Oh. di note sih. Nah, jadi 2025 nih mau ngapain aja nih? Iya, jadi kayak pengen bikin kayak blueprint, terus kayak mau ngapain aja, maksudnya as a basketball, as di luarnya gitu, as achievement sendiri, kayak harus Nice. diplot-plotin aja lagi sih, kayak tahun depan nih keuangan tuh mau arahnya kemana? kayak 2026 nih. Iya. Udah 14 tahun nih. Iya, Ngarigi nih, udah nggak bisa mikirnya, udah mesti mikir yang hal yang lain lagi dong. itu berarti dia nih. kak. Jadi kayak lumayan keren sih. di akhir tahun tuh kayak mau berpikir nih apa gitu, terus kayak tahun lalu apa yang direncanain kecapai nggak ya gitu, kenapa, kayak evaluasi sendiri aja sih kak. Oh, nice. Keren. Mengangkat satu cerita tadi yang lu sangat berkesan, lu main di Medan dengan fans yang begitu luar biasa, dan sekarang gue yakin lu punya fanbase juga semakin banyak. Sepenting apa fans buat kehidupan lo? Fans itu sangat-sangat penting sih kak. Apa yang mensupport mereka dalam karir basket lo? Dia hanya fans lo. Dia hanya nonton lo tiap kali. Mungkin dia akan DM lo, ya kan, dia akan posting lo di foto sama lo. Kayak Apalagi? iya, merasa eksis aja sih, ada di maksudnya kan kayak di dunia, masa dihargain gitu. Kayak jadi belajar juga dari fans itu, kalau misalkan kayak bukan hanya keluarga atau satu darah yang bisa Men-support lo. support seseorang gitu loh kak. Ternyata fans juga bisa Iya. seloyal itu. Heeh. Udah hashtag keluarga. Iya, bahkan misalkan ada kejadian apa mereka tetap kayak dukung, kayak support secara moral gitu loh kak. Ya, kita doain ya. Ini kan bisa cedera nih. Iya, kongres selamat istirahat ya kak. Mungkin ini jalannya untuk istirahat dulu, tenangin pikiran dulu, apalah kayak gitu-gitu Itu sih sangat kak. ngebantu lu banget. Sangat ngebantu kak. Di luar keluarga ngasih support juga. Iya, beda lah kak. Ya, Jadi- jadi kita waktu tanding juga ya kita buat main, selain buat maksudnya klub kita, orang-orang terdekat kita, ya buat mereka gitu loh kak. Dukungan mereka akan menjadi beban atau justru mensupport lu sih, Gi? Menurut gue sih support kak. Oh, lu hanya ngata dari, pokoknya lu fokusnya dari satu sisi positif yang bisa membuat lu main lebih bagus lagi. Iya. Lebih bagus lagi. Dan tapi menurut gue ketika mereka kritik pun berarti mereka nge-warn gue kak. Make sense. Kok lu jadi kayak gini sih sekarang mainnya? Iya. Biasanya gini. Mungkin gue nggak sadar kak. Tapi hal-hal kayak gitu bisa nyadarin gue kayak, oh iya ya gue. Iya. Kenapa ya gue? Ya. Apa yang salah ya? Ya, once we open our ears, ya kan, Bukan- others will give me some input kan. Iya, gue nggak salah itu kan, mereka kritik nggak, itu menurut gue wajar gitu ya. Mereka kasih punya masukan ekspektasi. sebenarnya Iya. kan ya. Kadang kan orang-orang maksudnya yang di luar keluarga kan pasti kayak support apapun yang terjadi gitu kak. Kan beda POV loh kak, Betul. gitu kak. Kalau mereka ya yang apa adanya aja. Iya,
Itu kan kita butuh yang maksudnya Yang seril itu. Seril sejujur itu gitu loh Pak. Iya, iya, iya. Jadi lu benar-benar ngelihat bahwa oke, fans mau itu cowok, mau itu cewek itu akan ya yang posesif, mau yang enggak itu akan membuat lu kayak justru ngelihat hal positif aja. Ternyata, gue jam 2 pagi ada yang masih nyemangatin gue nih. Iya betul. Masih Kak. ada yang DM gue nih. Iya. Udah istirahat belum Kak? Udah makan obat apapun lah itu. Iya. Ya kan? Kadang-kadang yang nggak make sense aja Kak bagi. Contohnya kasih satu yang nggak make sense. Enggak make sense tuh kayak lu bisa nonton kayak semua pertandingan away-nya PJ itu amaze gue. Oh ada? Ada. Dan dia datang setiap kota? Ada. Wow. Ada Kak. Ya terlepas demi Arigi ataupun PJ-nya, tapi itu sesuatu yang harus diapresiasi sih ya. Iya. Gue sekarang masih belum dapat gitu. Itu udah kayak ngalahin Spike Lee gak sih? Spike Lee kan ya udah New York Knicks gitu kan. Iya. Oh dia hadir di setiap kota loh. Bahkan kalau misalnya waktu BCL gitu, ada yang ke Malaysia Kak. Really? Iya, alasannya kenapa? Ya sekalian liburan katanya. Ya gue nggak menyalahkan juga gitu sekalian liburan kan. Wow. Ada Kak. Terus how you appreciate them? Iya, Hanya gua dengan bilang kayak, oke foto bareng. Iya, thank you ya gitu udah datang support gitu. Goks sih. Yang kayak gitu-gitu loh Kak sebenarnya. Iya iya iya. Itu jadi menurut kayak nggak masuk akal lu. Bener lu cuma mau nonton PJ sama gue? Oh, iya sih. Ya mungkin tapi bisa jadi Iya itu sih. kayak gimana ya kayak gue bisa memahami sekarang kayak fans bola gitu ya. Kayak hari mereka tergantung pertandingan bolanya kemarin gitu. Betul. Itu bisa jadi endorfin buat mereka gitu loh kayak untuk nextnya ngelanjutin aktivitas gitu Kak atau buat selanjutnya. Jadi kayak kalau kakak deh misalnya kakak fans basket NBA gitu, tiba timnya juara beda dong kakak pasti. Iyalah. Harinya. Pastilah. Apalagi ngikutin misalkan dari Dan lu bisa ngomongin itu. Iya. Sepanjang minggu, sebulan mungkin lo kan Betul. ngomongin itu. Ketika ada orang yang ngomong langsung kayak nyambung. Kalau nggak kenal. Nggak kenal, bisa jadi Kak. Iya, gue bisa ngerasain itu. Mungkin yang bisa maksudnya ngerasain itu. gua tangkep kalau misalkan secara logikanya mungkin ya itu Kak gitu, tapi kalau misalkan harus flight kemana gitu gua masih belum nyampe sih. Tapi kalau sekedar nonton lo online datang ke home gitu ya menang ya Oke probably lah. gitu. Tapi ini bener-bener sampai BCL aja dia samperin. Iya. Orang yang sama. Kemarin Dan gak cuma satu. ada beberapa tapi mungkin ganti-ganti gitu. Wah, keren. Nah, kalau lu lihat sekarang ya, basket semakin populer terlepas dari mulai yang namanya dunia digitalisasi ini luar biasa gitu ya, penyebarannya, aplikasi banyak banget segala macam. Terus kalau dari segi Arigi sendiri ini ngelihat potensi basket di Indonesia nih seperti apa sih Gi? Perubahan 14 tahun. Semakin keren kayak maksudnya secara sosial media Ya. sekarang maksudnya anak umur 10 aja udah diliput dulu Kak. Dulu gua waktu bisa diliput masih umur kuliah gitu loh Kak. Nyari archive-nya lah. Iya, Susah nggak tuh. ada gitu loh Kak. Sebagai kenangan gue mau ke SMP nggak ada, SMA nggak ada. Asli. Kalau dicari Bener. lagi. Iya. Itu zaman lu loh. Jangan nanya zaman gue sih. Mm-mm. Lebih nggak ada tuh zaman Antusiasnya tuh kan lebih gila sekarang Kak. parah sih ngeliatnya emang sekarang. Gua juga Apalagi ngeliat. setiap kota lo kalau coba kayak ke Jogja, Malang, Surabaya Dia antusiasnya. tahu lu nginep di Iya. situ, and then dia akan Ah. ada di situ. Itu antusiasnya berbeda sih menurut gua Kak. Jadi industri semakin semakin naik Naik gitu ya. gitu loh menurut gua Kak. Jadi itu mungkin keraguan jadi bagi orang-orang tua gitu yang kayak bisa jadi ya sebagai atlet basket. Bahwa basket sekarang sama zaman gue bermain dulu sangat berbeda. Nah itu mungkin juga jadi salah satu alasan gua ragu untuk bermain basket Kak. Nah, kalau dulu gue ngomong, lu mau jadi apa? Iya. Jadi main basket. Mau ngapain? Mau ngapain? Nah, Iya. tapi kalau sekarang orang tua nggak pemain basket zaman sekarang udah beda. Oke, latihan lebih keras lagi. Kalau Iya. bisa lebih jago dari Arigi. Iya. Udah segitu. Sekarang udah orang kayak sekarang gitu loh. orang tuanya sekarang lebih Betul. lebih nekenin buat anaknya. Betul. Gue pernah ditanya Kak, jadi gue pernah ngisi acara ke Palembang. Palembang apa Padang? Sorry Kak, ke Padang. Ya duduklah gitu, sebanyak yang datang tuh orang tua Kak. Orang tua, anak-anaknya ada dong. Akademi ngundang gue,
Anak-anaknya sih ada. Ada. Tapi lebih banyak orang tuanya. Yang banyak nanya orang tuanya. Berarti itu salah satu bukti bahwa udah menjadi satu atensi orang tua. Iya. Terus Bahwa kalau lu ngambil cabang bola basket. Terus nanya, ada satu lah nanya gitu. Hmm. Emang basket bisa dapat apa aja? Aku jawab, tante, kalau aku nggak bisa main basket, aku nggak bisa ke Padang sekarang. Gak ketemu tante sekarang. Make sense. Make sense. Bener. Bener. Aku bilang nggak main basket, aku nggak bisa keluar negeri. Nggak mungkin, aku bilang. Nggak bisa, aku bisa pernah ke Iran, ke Jordan, kemana, ke Arab Saudi, aku bilang. Iya. Ke Amerika gitu. Iya. Lu ada akses. Basket memberikan lu itu akses sebagai privilege lu sebagai seorang pemain basket. Iya, dan banyak hal lah aku bilang. Ya, Nggak selain cuman keluar negeri aja aku betul. bilang. Betul, walaupun ya dia juga mungkin dia anak orang berada dia bisa keluar negeri. Tapi kalau lu pergi karena memang apa yang lu lakukan, Iya, itu jauh beda sih. Aku bilang ya secara ekonomi pun aku beda, aku bilang. Di zaman era gue bermain tuh pertanyaannya yang nggak bisa gue jawab. Mau jadi apa? Iya. Tuh udah nggak bisa jawab tuh. Selesai tuh Gi. Mau jadi apa? Bisa Mau jadi apa? Main basket mau sampai kapan? Itu dia. Atau nggak gini jawabannya, setelah Gimana? basket mau ngapain? Nah, apa yang bisa lo dapat dari basket? Iya. Nah, Itu sebenarnya. Itu gue masih mencari di awal-awal tahun gue main basket. Gue masih nggak tahu kalau ditanya orang itu jawab apa. dan itu yang membuat lo ragu. Iya. Pertama kali yang Ketika tadi gue yang masuk bilang. industrinya berjalan ya gue jadi tahu gimana setelahnya gitu loh Kak. Tapi ya it depends on the person lagi ya Kak. Gimana cara dia menanggapi dan berpikirnya ya. Kalau lo sebagai public figure yang mempunyai otoritas dalam sebuah federasi bola basket, anggaplah kita ngambil yang paling tinggi lah ya. Iya. Saya nggak mau bilang ketua Perbasi, langsung Kemenpora deh, Muhammad Arigi. Apa yang mau lo buat untuk Indonesia? Sama ini sih Kak, kalau gue tuh menurut gue kalau Kemenpora ya, gue nggak meragukan pertandingan di Jabodetabek, Pulau Ya. Jawa lah Kak. Oke. Tapi yang nggak kejamah tuh kan kayak Kalimantan, Tempat Iya. KTP lo, Sulawesi, Sumatera mungkin. Banjarmasin lo ya? Iya Banjarmasin gitu. Itu mereka kurang, maksudnya secara pertandingan tuh kurang gitu Kak. Mereka tuh harus ikut pertandingan, harus ke Jakarta, ke Cirebon lah Kak, Surabaya, ke Malang gitu. Klub tapi banyak kan Gi? Klub banyak, tapi kan kayak lu buat ngeberangkatin mereka ikut pertandingan kan enggak. Itu biaya. Itu biaya Kak. Nggak mungkin naik kapal feri dong. Itu dia, Seminggu tuh. makanya. Yang maksudnya pertandingan aja lah Kak. Bahkan kayak di SMA nih ya Kak, SMA di Kalimantan gitu. Agak urgensinya kan cuma DBL maksud gua Kak. Betul. Mesti ada yang lain lagi. Sebagai satu media yang membuat mereka bisa ada percepatan lah. Kalau di Jakarta gua nggak worries. No doubt lah. Banyak. Iya. Banyak. Sekarang sampai KU 10, KU 8 pun udah bikin. Iya di Jakarta pertandingan di mana-mana kan. Tapi buat yang anak-anak daerah gitu loh Kak. Apa Jadi mereka masih mempunyai pikiran yang tadi barusan kita bahas? mungkin masih akan sama berarti pertanyaannya. Apakah gue bisa jadi? Sedangkan orang tuanya mungkin pengusaha hutan, kayu. Sesimpel ini aja deh Kak. Gua dulu kalau lu bisa, kalau di Kalimantan, kalau lu bisa jadi polisi, jadi PNS, kerja di bank, udah sukses Kak. Itu jadi maksudnya Parameternya. parameter lu sukses udah. Polisi, Lu jadi PNS, kerja di bank. kerja di bank. Udah, tuh lu jadi orang istilahnya. Atau iya jadi orang lah. Instansi yang lainnya mungkin kayak di pemerintahan lagi, mungkin STAN. Baru lu jadi orang. Iya kayak gitu. Baru jadi satu kebanggaan orang tua. Berarti sebenarnya orang tua lu lumayan modern dong, Gi. Nyokap gua nggak bisa bilang nyokap gua modern. Gua SMA masukin akpol gua. Serius lu? Kabur gua tes terakhir. Tes terakhir gua kabur gak? Kok bisa kabur? Yang nonton sekarang nih orangnya. Kabur gua gak? Gara-gara? Gua nggak mau aja. Oh, tapi itu wajib atau emang orang tua lu yang akpol ya? Gitu. Iya, akpol ya gitu. Bahkan gua lulus kuliah aja mau masukin akpol lagi nggak? Kan ada kan jalur yang Iya S1. betul. Iya. Betul. Memang masih ada. Terus bokap gue juga kayak ya udah pulang aja jadi ini daftar bank ini lain-lain. Oh, sempat bokap. Masih juga. Itu pas umur berapa bokap lu? Itu yang pas gue bilang waktu lulus kuliah juga. Makanya gue ngomong ke bokap, Pak coba dulu basket. Makanya that's why lu keluar kata-kata tadi. Gue coba dulu basket. Tapi nanti lu bisa ngebuktiin. Iya.
Apakah kerja keras lu di basket yang memecut lu menjadi pekerja keras adalah itu karena lu mesti prove something bahwa basket can speak more louder. Iya. Make sense sih. Gue bisa lebih gitu Kak, merasanya. Di basket tuh gue bisa gitu, bisa jadi orang juga, bisa jadi kok. Dan kayak yang ya itu kan sebuah stereotype lah Kak. Menjadi orang menjadi orang seperti apa gitu. Tapi kan bisa berbagai macam jalan lah untuk menjadi orang. Bener. Setuju sih. Itu setuju banget. Itu Kak, gue kabur Kak. Suruh mau nyoba akpol tes terakhir gue Kak. Itu kabur bener-bener bawa tas, kabur lompat pagar gitu, seharapiah itu Gue masih di Karisma Bangsa, masih di Jakarta. Lu masih di Jakarta? Dibeliin tiket gue buat pulang tes terakhir, nggak berangkat gue. Udah nggak mau pulang, Nggak mau pulang. Goks. Nggak mau pulang ke Banjarmasin gue. Udah beliin tiket nggak pulang gue. Nyokap parah dong. Iya, kenapa nggak pulang? Waduh, lama tuh. Pasti kamu ngebelain basket ya? Wah, dapat cross lagi tuh, merah tuh, jadi atlet basket. Makanya tuh yang keluar kayak udah gitu, misalnya kuliah harus beres gitu, setelah itu jadi bebas. Tapi tetap ada pertanyaan itu setelah kayak mau coba akpol lagi nggak? Tetap ya orang tua lu konsisten abis. Yang namanya orang tua wajar lah untuk kayak waris bagi anaknya. Iya. Karena itu yang membangun mereka di daerahnya mereka. Iya. Yang tadi lu bilang ya stereotype itu yang akhirnya bisa keluar dari mulut pada lu. Udah, lu antara PNS, lu jadi pegawai bank. Lu bisa dikerja di bank. Nah, gitu. lu jadi orang tuh. Iya, jatuhnya jadi polisi. Oke. Keren banget ngobrol-ngobrolnya ABL Fans. Kali ini kita ada satu sesi hari ini. Ini sesinya harus lebih lebih wow nih ya. Jadi gua akan menyebutkan beberapa keywords ya. Dan lu harus langsung sebut nama anaknya di Pelita Jaya. Baik. Tapi lu harus jujur dulu. Oke. Tapi gue percaya bahwa lu akan jujur. Oke. Sekarang si paling speed. Ya saya. Masih ya saya. Aduh, bentar ya. Yeah. Gitu. Ya saya, oke. Yang mainnya paling mikir. Dede paling mikir. Serius loh? Si anak PPOP itu paling mikir tuh. Bang. Bener gak sih bang? Iya dek. Oh gitu. Si paling otot. Siapa ya? Gue sih Arigi sih. Gue yang jawab deh. Ya udah. Sama kayak jawab. Si paling pelawak. Siapa lagi? Jatur, Aldi Zatur. Ada kelakuannya ada yang pasti manusia itu. Si paling sosmed, apa juga posting. Mungkin sekarang Vincent kali ya kak. Oh ya karena mungkin viewernya. Ya bisa jadi, oke. Si paling leadership. Emang Pras sih. Masih Pras lah ya. Iya. Leadership apa sih, Gi? Dia yang selalu backup kita sih sebenarnya. As backup gimana coba? Iya misalkan ya tentang kayak makan gitu-gitu, kayak ini butuh extra food deh gitu-gitu. Kayak abis ini makan kan kita ada perjalanan lumayan, kayak Kapra selalu yang ngebadanin gitu loh buat lapar kak gitu. Ngusulin dong makan di sini gitu. Kakak makan keluar yuk kak gitu. Bosen nih makan di hotel gitu. Oh gitu. Selalu kayak gitu gitu. Gitu. Yang terakhir si paling playboy. Untungnya nggak ada sih. Ansu dulu. Oh. Oke, kalau gitu. Ansu, wah keluar lagi tuh nama Anto. Anto dia bilang, Kaks. Siapa tuh Kaks? Sudah ada yang nanya ya nggak? Iya, Anto tuh. Apa juga? Iya. Kalau gitu dia jangan ke Thailand. Tadi kita di awal banyak ngulas. Salah satu yang membuat lu ragu adalah di dunia basket. Mau kemana? Itu dia kak. Dan itu jadi pertanyaan gue juga sebenarnya di zaman era gue. Dan ternyata di era lu masih terjadian. Masih gitu ya di era gue kak. Nah tapi yang gue dengar lu sekarang punya bisnis. Iya kak. Mulai tahun berapa dan bisnis apa? Jadi pertama tuh bisnis gue di tahun 2022. Itu pertama tuh foto studio.
Oke, Bareng- sendirian apa lu bareng partneran? bareng temen gua. Anak gitu. basket juga? Anak basket di Kalimantan. Oh, di Kalimantan? Teman kecil gua lah Kak. Oke. Gitu. Nah itu. Jadi si foto studio itu ada di Kalimantan? Di Kalimantan udah 3 tahun ya sampai tahun ini. Lu percayakan ke temen lo Mm-mm. untuk ngelola? Iya dia yang running. Gitu. Jadi lu hanya monitoring, lu dapet report? Iya bantu-bantu lah gitu dikit-dikit aja. Banyak ngapa-ngapainnya sih sejujurnya. Oh, nggak ngapain tapi dapat dividen. Bantu mikir aja bantu mikir. Bantu mikir. Tapi dapat dividen dong. Dapat dong. Nyetor modal juga kan? Iya dong, Iya pasti. dong. Ada berapa orang? Gi? Sekarang itu orangnya mungkin agak banyak ya, sekitar ada 22 orang di sana jadinya. Oh banyak. Awal nggak segitu dong. Awalnya ya dikit lah pasti. Sekarang mulai berkembang. Iya, jadi mereka terakhir outing ke sini pun di Jakarta nonton Pesta Pora tahun tadi. Jalan-jalan mereka. Akhirnya ketemu, pasti lu juga nonton dong ke Pespor. Enggak, gua nggak nonton lagi Kak. Baru Serius beres lo? operasi mau pakai sling. Oh iya nonton benar ya. juga, si Iya. mungkin tuh. Iya, Nggak makanya. senggol orang, Pak. Nggak enak banget tuh. Makanya. Nah selain fotografi, katanya ada Fotografi. satu bisnis lah satu lagi. Fotografi terus baru masuk ke F&B. Tapi kalau masuk F&B-nya udah lumayan di 2024 awal kayaknya Kak. 2024 awal sampai berlanjut sekarang. Siapa yang initiate? Lu sendiri? Gue sendiri sih karena gue suka kopi aja sih awal Kak. Lu suka gua- kopi awal? Pertama tuh suka emang ya minum kopi susu biasa aja sih Kak. Abis itu kayak mulai bergeser kayak pengen coba kopi filter lah gitu. Ngeram sendiri, grinding sendiri. Tapi terus kayak oh mahal juga ya kopi-kopi yang enak gitu. Kenapa nggak buka kedai sendiri biar bisa ngobrol-ngobrolin coba-coba kopi-kopi gitu sekalian jualan gitu. Jadi beli ya udah cobain itu jual sisanya. Iya toko idealis lah Kak. Ya. Awalnya gitu lah. Itu di mana? Itu di BSD dulu. Oke. Ya toko kecil, habis itu nah ketemu partner aku yang sekarang pun juga di sebagai customer aku dulu. Nah dia ngajakin kayak kita rebranding, dibikin bagus lagi, dibikin serius lagi secara bisnis gitu-gitu. Ada tim marketingnya, Iya. and so on dan lain-lain. Nah lu kenal dia tuh di mana? Customer gue di toko kedai itu Kak. Jangan-jangan dia penggemar basket juga? Enggak tahu basket, maksudnya pernah main aja tapi bukan Tapi yang dia tahu lu anak PJ? tahu. Oh, makanya dia soalnya juga pengen ngajakin kali ya. Iya awal gue juga kayak aduh kalau misalkan dijadiin bisnis serius kayaknya gue udah nggak ada tempat main lagi ya gitu buat nyoba main kopi gitu. Apa yang membuat lu akhirnya lu memilih berpikir untuk oke, lu suka ngopi dan lain, tapi dari segi bisnis. Kalau segi bisnisnya mungkin gue mempersiapkan diri gue ya Kak, mungkin dari exit basketnya juga salah satunya gitu. Oh, lu udah mikirin itu ya? Mm-mm. Karena udah 14 tahun, tapi 14 tahun even lu sekarang lu masih muda juga, tapi Iya. udah mesti mikirin itu ya? Iya kan daripada Oke. daripada gue keluar terus gue bingung mau harus dari mana, tidaknya gue nyicil duluan lah Kak gitu jadinya. Jadi bonus All Indonesian sama juara bisa Putar lagi. diputar lagi. Selalu gitu sih kayaknya Kak. Benar. Iya. Memanfaatkan yang nggak ada. Jadi ya nanti nggak bingung aja setelahnya gitu. Yang satu fotografi karena memang lu ada pertemanan, yang kedua karena memang lu suka ngopi, and then lu ketemu partner yang cocok. Iya. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Siapa yang influence lu nih, siapa nih? Jadi itu dulu lucu. Jadi waktu FIBA Asia Kak, FIBA Asianya timnas nasional. Terus kan ada Mosi Game Vietnam juga. Ya. Jadi itu selalu sekamar sama Arki. Kak Arki Wisnu. Jadi lumayan lama lah Kak aku sekamar sama Kak Arki. Wah, lu dapet insight banyak banget dong ya, sekamar Iya. sama dia tuh. Iya. Udah kayak bapak itu dulu di kamar. Jadi kayak dia cerita lah pokoknya kelola finance secara baik-baik lah gitu. Pasti kan dapat uang dari basket kan lumayan gitu. Iya. Jangan dihabisin ya udah buat seneng-seneng ketika waktu saat sekarang aja dia bilang. Oh. Jadi harus dipisahin. Oh ada buat investment, ada buat bisnis gitu-gitu. Jadi dia ngerasa kalau bisa tuh income tuh harus dari 3. Dibilang ada aktif, pasif sama investment. Dia bilang. Wih, keren. Terus harus ada dana darurat juga. Jadi tuh dia ngajarin lah. Dia bilang jangan kayak gua lah gitu. Cukup gua aja yang ngerasain. Jadi lu dari sekarang harus bisa pinter-pinter nabung lah gitu. Kalau bisa mulai bisnis dari sekarang kenapa enggak gitu. Wah, dibilang. ternyata Bapak Arki Dikania Wisnu yang salah satu yang memberikan lu ide Iya. untuk bagaimana mengelola keuangan dengan baik. Iya, dia ngajarin gue untuk kayak berpikir, oh,
nih dipisah-pisahin gitu loh keuangannya gitu. Jadi nanti nggak repot gitu. Jadi udah harus bisa harus investment rumah gitu dari sekarang gitu-gitu. Susah nggak sih ngebagi fokusnya? Susah sih Kak. PR nggak sih buat lo tuh? PR, Pagi lo mesti latihan, Mm-mm. habis latihan lo mesti mikirin bisnis. Tapi senengnya jadi gue nggak fokus ke basket lagi. Maksudnya dalam artian apa ya, fokusnya itu kayak beres latihan, jadi gue nggak mikir basket dulu gitu. Jadi gue mikir Ada satu kegiatan yang refresh, Iya refresh. Jadi ketika gue balik ke basket lagi. balik lagi basket, gue fresh gitu Kak. Oh. Jadi pikiran gue nggak selalu basket all day long gitu loh Kak jadinya. Dari dunia basket, and then lu jump in ke dunia bisnis. Apa yang bisa lu share nih? Dari basket, begitu lu masuk bisnis, ini bisa lu pakai loh. Mungkin konsisten sama disiplinnya sih Kak, dari basket ke bisnis gitu. Disiplin kayak gimana? Maksudnya kayak nyisihin, kalau di bisnis itu kan maksudnya kita harus pisah-pisahin juga loh Kak. Kayak uang development, ada buat liquid, terus ada yang pembelian bahan baku, Ya. apa lain-lain lah gitu. Berapa Jadi, persen yang harus lo spend, berapa Iya, persen yang ha. harus lo simpen, berapa persen yang harus lo jadikan aset, Itu dia. and so on gitu. Itu yang kayak menurut gue yang harus disiplin juga, dan kita harus konsisten juga dalam, maksudnya dalam berdagang. Berarti kan kita ngeluarin produknya juga harus konsisten. Terus kita juga yang dari basket kita bawa, kita harus punya improvement terus, karena ya dunia F&B kan terus berkembang kan Kak. Pasti. Jadi ya kita harus improve terus gitu loh. Ya, setuju. Kan jadi- mengelola dua bisnis bukan sebuah hal yang sangat mudah kalau menurut saya. Plus Arigi masih ada di basket, Iya. belum lagi ntar kalau udah pulih jam panggil lagi sama timnas. Iya. Itu menjadi salah satu tantangan berat untuk mengatur waktu, time frame-nya, time management-nya gitu kan ya. Iya, nah tapi untungnya sih misalkan kayak dari tim aku yang di studio juga, mereka sangat-sangat banyak bantu. Yang di coffee shop juga mereka banyak bantu juga. Kalau aku saling backup aja sih Kak, saling ngingetin gitu loh. Sebagai exit Ya. setelah lu bermain basket, lu sudah ada dua bisnis, si kopi ini Iya. dengan si fotografi ini. Ya, Apakah ini akan jadi fokus atau lu mau jadi pengembangan lain lagi? pasti ada lagi pengembangan lagi Kak. Apa yang udah kepikiran yang lu udah bikin listnya? Restoran gue pengen Kak. Oh, naik sekarang. Iya, ha. Restoran apa? Ya kayak coffee shop gitu kan? Kalau pengembangan dari coffee shop mungkin kayak masukin ke brunch gitu, masuk kayak sectionnya brunch gitu. Tapi yang ininya lagi pengen restoran gitu. tuh akan banyak banget dari basket yang bisa lu bawa kira-kira ya. Dan lu nggak bisa setengah-setengah kayak ini lagi. Ketika lu put effort ke bisnis ya lu harus 100% Kak. Nah itu udah apa yang sudah lu lakukan di basket Iya. sebenarnya. Dan sekarang lu terapkan itu adanya di bisnis. Ketika lu setengah-setengah di bisnis ya susah Kak. Iya, karena memang mungkin awalnya dia emang udah sepenuh hati di basket. Begitu masuk bisnis, dia juga nggak boleh setengah-setengah. Iya. Yang terutama adalah bagaimana caranya mengelola keuangan. Nah itu sangat-sangat penting kan Kak. Kan bermasalah pasti karena keuangan gitu. Wah jadi spendnya terlalu banyak lah. Akhirnya nggak ada uang Tidak. development, nggak ada Betul. uang darurat lah. Iya. Nah, tapi support dari bank deh. Sejauh ini Arigi sudah mendapatkan support seperti apa sih, atau dari bank kira-kira? Oh, support dari bank mungkin ya jadi mempermudahkan jadi untuk kelola keuangan sih Kak. Mulai dari jadi kalau itu kan bisa ngebedain ya, oh ini uang buat aset lagi, kita dibagi-bagi gitu. Jadi dan berbagai rekening gitu kan agak banyak ya untuk bisnis gitu. Apalagi kan perbedaan outlet kan harus beda rekening. Mungkin itu jadi mempermudah juga sih Kak. Dan bagi aku sendiri jadi bisa ngebedain nih. Jadi uang pribadi, uang bisnis, terus kemudian ada uang tabungan, ada uang darurat. Enak tuh ya, gitu. bisa-bisainnya, Iya. bisa-bisain sebenarnya, apalagi kalau dibantu dengan aplikasi. Betul, apalagi Lebih sekarang gampang. kan bisa jadi dolar juga disimpannya. Nah, mempermudah Iya, banget tuh. But iya. anyway, ada satu produk ya, ini ada dari tabungan Bank Mandiri. Tapi kayaknya lebih enak kalau kita ngundang langsung ya. Betul, biar jelas gitu Biar apa jelas, aja clear. gitu. Jadi Clear semuanya apa ke depan. aja nih ada dari Mandiri Dan gitu. bukan cuma ini aja, cocok buat anak muda. Betul, Buat jadi yang bisa mau mulai bisnis. Oke. Apalagi kalau gitu. terutama aku gitu kan. Terutama Ya. bukan cuma Arigi dan lain-lainnya dong. Betul, Iya iya. dong. Tapi lu sangat terbantu. Sangat-sangat terbantu. Sangat terbantu, pasti. Apalagi kalau misalkan ada Mandiri.
Jadi lebih mudah Pastinya. semuanya. Oke, langsung aja kita undang perwakilan dari Bank Mandiri yang siang ini akan ngobrol-ngobrol bareng nih sama kita nih. Oke, selamat siang ya saya ngomongnya. Selamat siang Mbak Freshi. Halo, selamat siang Bung Echon, siang Arigi. Selamat siang. Sehat-sehat. Sehat, Aduh, alhamdulillah. seneng banget bisa ada di sini. Boleh silakan thank you perkenalkan banget dulu nih dong. diundang ke sini. Makasih banget sebelumnya buat Sama-sama IBM, dong. Bung Echon, Arigi. Iya Makasih, Kak. dong. Saya Freshi, saya senior manager di retail deposit product gitu ya. Kebetulan megang di tabungan gitu. Jadi kalau misalkan ada yang tadi sempat ngobrol-ngobrol butuh untuk nabung atau mungkin buat Arigi yang Iya. bisnis juga itu ada gitu di kita. Wih, sebenarnya fasilitasnya udah ada. Udah banget. Tinggal dipakai aja nih. Benar. Ayo dong para pemain basket yang lainnya. Nggak perlu ke CS lagi, udah langsung sini Nggak saya. perlu. Nggak perlu ke CS. Bukanya udah bisa online, Iya. bisa di live-in, jadi udah bener-bener kan kalau yang anak muda kan males ribet ya. Iya. Kita datang ke cabang juga udah males gitu. Jadi kalau bisa kita dari sini udah bisa buka semua tuh tabungannya gitu. Oke. Jadi langsung gitu. Benar. Tapi memang satu adalah disiplin. Yang kedua ada tempatnya buat dimana harus menabung. Nggak Benar. pakai ribet. Iya. Nggak pakai Itu ribet. yang paling penting. Buat Nggak anak-anak- pakai ribetnya. Buat anak-anak kayak saya nih, malas ribet, malas ngantri lah, malas ke iya kan, ke banknya langsung ke. Tapi kalau dari segi produk, kita punya produk tabungan apa aja? Mungkin kalau untuk anak muda dulu kali ya. Untuk anak muda tuh kita punya tabungan now. Jadi itu tabungan digital dari Bank Mandiri, bener-bener dari Now banget tuh. now banget. Now banget Mau tuh. sekarang buka, sekarang bisa jadi gitu. Bener-bener nggak pakai ke teller. Enggak, langsung kita bukanya di live-in Oke. biasa, terus ada foto aja, butuh selfie, abis itu rekeningnya udah langsung jadi. Dan biayanya ringan banget. Ringan Dari banget. mulai setoran, biaya bulanannya semuanya ringan banget. Oke. Kelebihan dari benefit saya mau nabung di tabungan now. Oke, kalau tabungan now satu, tadi itu bukanya gampang banget. Oke, Nggak langsung. perlu kan, nggak perlu datang ke cabang. Cadinya juga cepat, bisa langsung now mau buka, now langsung jadi juga gitu. Biayanya juga ringan, setorannya juga ringan, bisa dari bank lain, bisa e-wallet segala macam. Transaksinya juga lengkap, pakainya Livin by Mandiri. Bisa juga kita pastikan bahwa itu powerful dari produknya sendiri dong ya. Benar. Segampang itu gitu ya. Nah kalau dari segi tabungan, misalnya yang mungkin nanti pemain basket yang lain seperti Arigi ingin berbisnis, I see. tabungan apa yang paling cocok sih Mbak? Ada banget juga, namanya tabungan bisnis. Tabungan bisnis. Tabungan bisnis tuh bisa untuk pebisnis perorangan. Mungkin Arigi tadi bisnisnya perorangan, itu bisa banget pakai tabungan bisnis. Mau yang bentuknya udah badan juga bisa pakai tabungan bisnis. Nah, kalau misalkan pakai tabungan bisnis itu juga ada penawaran menarik, gratis biaya transaksi for life tanpa syarat. Wow. Jadi kalau pebisnis kan biasanya banyak nih kita transaksinya kan. Iya dong. Iya. Nah, itu nanti bisa gratis. Lumayan tuh, Gitu. potong 2.500. Iya dong. Ada nanti untuk Dikalinya setahun loh. Iya. Sustainable lumayan tuh, bisnis jadi kita loh. Betul. kayak transaksi RTGS, terus TP, SKN Payroll. gitu. Kalau payroll nanti ada lagi tabungannya sendiri. beda payroll. lagi? Oh, beda Ada lagi. lagi solusinya buat payroll. Bener-bener bisnis ini. Bener-bener Lebih bisnis, mudah, jadi bener-bener. end to end-nya udah one stop solution aja. Wow. Gitu. Oke. Gitu. Bicara yang perorangan dulu deh. I Kalau see. yang atas badan mungkin PT, Iya. mungkin ribet bikin PT lagi. Kalau perorangan, Kalau perorangan gini, Aryu udah punya tabungan bisnis? Belum nggak? Nah itu permasalahannya juga karena kan Nah. kebanyakan kan harus dalam bentuk udah badan PT. gitu, Benar. PT Betul. gitu. Jadi kan buat yang UMKM kan agak sulit untuk kesana gitu kan. Maksudnya prosesnya agak masih panjang lah. iya ada gitu. beberapa proses yang harus dilakukan untuk Iya. menuju satu badan PT. Mm-mm. Betul. Tapi kan Benar. sekarang kan masih kayak pakai tabungan pribadi, nama pribadi lah gitu kan. Tapi kan agak susah lah Kak, Nyampur kayak gitu. duitnya nanti kan? Iya, takut jadi nyampur juga. Kalau misalkan dipisah dan itu bentuk apalagi bisa nama tokonya gitu akan lebih enak lagi gitu. Apalagi Bisa gitu. Perorangan tapi ntar akhirnya nongol nama perusahaan, nama apapun. Kalau perorangan tetap perorangan. Oh, tetap perorangan dong. Oke. Cuman kalau misalkan Arigi belum buka nih, nanti kalau buka bisa dapat cash reward sampai dengan 500.000. Wih. Lumayan banget kan? Tabungan Lumayan bisnis. banget. Tabungan bisnis. Mulai dengan berapa rupiah kalau mau mulai tabungan bisnis? Kalau tabungan bisnis dia bukanya di storannya 1 juta aja. 1 juta doang. Mhm. Persyaratannya? Gitu. Persyaratannya paling ya ada saldonya lah
jangan kosong gitu. I see. Oke. Nah, kalau saya sebagai sama kayak Rigi ya, saya sebagai businessman dan saya mau tabungan bisnis. Benefit apa aja yang ada di tabungan bisnis? Mungkin secara otomatis apapun payroll yang bisa terbayarkan every month atau seperti itu. Ya, kalau misalkan tabungan bisnis itu satu, tadi untuk pembuka atau pengguna baru ada reward cashback ya kalau untuk yang buka. Terus udah gitu ada tadi gratis transaksi juga untuk para pebisnis. Terus ada juga program kalau misalkan untuk pengusaha-pengusaha UMKM itu kita ada benefit asuransi untuk kerusakan tempat usaha sampai dengan 5 juta. Gitu. Lumayan Nah itu loh. khusus untuk UMKM ya. Jadi perorangan pun bisa. Justru kita emang ngejarnya di Fokus. perorangan. Iya. Betul. Fokusnya Benar-benar ngebantu teman-teman UMKM gitu ya, yang bisnisnya benar-benar baru mulai. Nah itu kita support. sampai ke asuransi. Betul. Kalau terjadi apa-apa. Betul. Ke tempat usahanya. Itu gitu. keren loh, mikirin sampai ke benar-benar end to end ya, Iya. end to end dipikirin. Betul. Jadi once saya punya rekening itu, saya punya rasa aman nih Benar. ketika saya berbisnis. Betul. Bener nggak Gi? Nggak perlu worry lah Kak Gak gitu. perlu worry. Ya worry tetap ada, tapi Tapi- kayak ada yang saatnya ada yang mau menjamin. Ada yang nih. ngejagain. Yes, Ada yang ngejagain, gitu. Cocok. Ya anak-anak sekarang tuh mungkin nggak mau terlalu nabung di bank misalnya. Mungkin Mandiri ada yang kayak bentuknya kayak reksadananya tuh. Oh, kalau sebenarnya gini, kalau untuk anak muda kan pengennya tadi mungkin ada yang masih males nabung gitu ya. Betul. Ada yang masih males nabung. Nah, kita punya namanya tabungan rencana. Nah, tabungan rencana itu kita nabungnya secara berjangka, itu bebas kita tentuin sendiri jangka waktunya sama setorannya gitu ya. Oke. Minimal di 100.000 aja. Jadi nabungnya nggak berasa kan, 100.000 sebulan, Betul. 100.000 sebulan. Misalkan ngambil tenor panjang aja minimal mulai dari setahun. Tapi kalau misalkan kamu ngambil 2 tahun, 5 tahun, maksudnya kan kayak nabung 100.000 sebulan pasti nggak berasa dong. Ya. Nanti tiba-tiba pas udah habis dapat duit. Tiba-tiba 5 tahun loh. Saya Ada punya duit tabungan banyak nih. gitu. Punya tabungan nih gitu. Benar. Tapi tadi saya sempat ngobrol-ngobrol juga ya bahwa sebenarnya ada satu jenis tabungan juga yang bisa langsung mengcurrency dari IDR misalnya ke US. Oh, sih, iya. Ada juga ya, Mbak ya? Ada namanya tabungan multi currency. Jadi itu bisa buka di Livin juga, balik lagi benar-benar one stop Bisa, solution Kak. banget. Wow. Jadi benar, nanti kalau misalkan tabungan multi currency itu kita bisa punya namanya main account sama sub account. Itu kita bisa punya sampai 10 rekening dan biayanya cuma dibebankan ke satu rekening utama aja. Oh, Gitu. Jadi jadi- misalkan buka USD pertama, terus buka keduanya SGD. Nah, itu nanti yang dibebankan biayanya cuma ke rekening USD aja satu gitu. Oh gitu. Benar. Jadi, itu kata-kata mudah emang benar mudah sih Iya, sebenarnya. Mudah. Nggak ada excuse lagi untuk nggak nabung sebenarnya. Kalau Benar. TC di Amerika, Betul. nggak perlu takut untuk nggak bisa ngambil duit. Benar. Itu dia. Karena currency langsung. Currency-nya langsung. Nanti untuk transaksi juga bisa langsung dihubungin sama debitnya. Jadi kita ada fitur debit multi currency, nanti di link ke rekening currency tersebut tadi multi currency, nanti udah bisa langsung transaksi 1:1 di luar. Misalnya kalau saya mau menyekolahkan anak saya di luar negeri, Benar. saya tinggal isi tabungannya dia aja yang Iya. dia tinggal ngambil tuh. Benar. Gitu. Ada hitungan ideal nggak sih, Mbak Pristi? Berapa persen sih sebenarnya yang harus kita tabung dari penghasilan? Itu Oh, gitu. masih suka banyak yang rancu di situ, Gi. Iya betul. Dapat uang misalnya 10 juta nih. Berapa nih ya buat nabung nih? Sepatu 10.000. aja sekarang udah 3.000 nih sepatu. Belum jajan Iya. kopi. Belum jajan kopi tiap hari. Gimana sih? Gitu sih. Mbak, kira-kira? Sebenarnya kalau misalkan patokannya itu kan tergantung dari firmnya orang masing-masing gitu Betul. ya. Cuman memang yang penting adalah tadi benar kata Rigi, emang benar harus satu niat disiplin itu, kemudian harus konsisten juga gitu. Yeah. Jadi sebenarnya berapapun yang udah dipos-poskan, misalkan 50% buat apa, 30% buat apa. Nah, ujung-ujungnya kalau misalkan nggak disiplin pasti akan buyar juga tuh semua gitu. Mending mulai dari kecil. Nah, Arigi mulai dari kapan tuh? Mulai dari- Mulai. Kalau mulai nabung tuh, nabung. kalau mulai nabung tuh baru-baru aja sih Kak. Oke. sejujurnya. Maksudnya kayak baru berasa daripada langsung keluar jebret gitu kan. Ya. Nah itu kan lebih gimana gitu, shock kan gitu. Jadi sekarang kayak udah mulai dicicil gitu. Oh. Jadi setiap bulan dibiasain. Iya dibiasain. Sebelumnya emang ya dapat bonus, ya langsung dikeluarin jebret gitu. Ya. Karena nggak punya tabungan untuk bisnis gitu loh Kak. Betul. Iya kan baru-baru Oke. sekarang ini jadi harus nyisi ini, jadi buat development, buat bisnis selanjutnya gitu-gitu. Aku boleh nanya sesuatu nggak? Dapat bonus papa dapat nggak? Dapat dong. Woi. Jalan-jalan dia.
Arigi kan sebagai pebisnis pasti kan punya komunitas. Yes. Ada teman-teman pebisnisnya juga. Nanti Kak Arigi kalau misalkan mau ngajak teman-teman pebisnisnya buat pakai mandiri juga tabungan bisnis, nanti bisa dapat reward sampai dengan 20 juta. Wih. Lumayan banget. Bisnis fotonya berapa orang Lumayan tadi? banget. Bisnis berapa orang tadi? Ada 22 sih. Banyak. Ada 22 orang loh. Bisa dapat reward tuh buat lumayan nambah-nabung. Yoi. Tuh. Kok bisa sih? Bisa ada. Harus diwajibin pakai mandiri Bener-bener. gitu ya. Nah, iya dong. Benar. Iya dong. Jadi nggak cuma buat pebisnis end to end-nya, buat komunitasnya juga. Oke, baiklah kalau begitu. Ada lagi yang mau disampaikan buat para pebasket. Nah, ayo dong. Buat para pebasket, mungkin kalau misalkan tadi kayak Rigi banyak bonus, mungkin sekarang masih usia produktif, Iya. jadi kan sekarang sebenarnya belum berasa nih, karena mungkin masih main, masih dapat duit sana sini, Iya, lagi mungkin ada yang happy-happynya jadi nih, ada penghasilan jadi nih. BA, jadi Lagi happy banget nih. bener, coba sisihin sedikit aja gitu, buat nanti ke depannya gitu. Jangan lupa semuanya ada di Mandiri. Satu Livin by Mandiri, aku bisa punya banyak rekening. Bisa Langsung di situ. langsung di situ. Oke, Fik, kita buka sekarang. Yuk. Sangat memotivasi para anak muda, khususnya para pencinta bola basket, bahwa main basket. Tadi juga dapat juga inspirasi dari Arigi juga, bagaimana dia memulai karir. Dia cukup ragu juga, apakah basket bisa menjadi penunjang bisnis nantinya setelah exit. Ternyata bisa. Bisa. Ternyata bisa. Nah, sekarang dari Mandiri ada medianya, ada mempunyai satu apps yang sangat powerful, yaitu Livin by Mandiri. Benar. Gitu. Tambahan lagi dikit, kalau Boleh, untuk boleh, Kak. pebisnis bisa ada Livin sama ada Kopra kita. Ada Kopra. Benar, Kopra itu itu apa tuh, lebih. Kak? Nah, Kopra itu boleh bisa buat ngatur untuk cash management, untuk keuangan pebisnis. Jadi lebih Oke. fokusnya ke pebisnis gitu. Oh, perbedaannya Kopra dengan yang lainnya mungkin? Oke, kalau misalkan Spill dikit dong, spill boleh dikit. banget. Jadi kalau misalkan Livin itu kita pakainya apps, Iya. kalau Kopra itu kita pakai platform web base gitu. Oh, web based. Benar. Karena Oke, oke, oke. bisnis. Bisnis, iya. Ya dong, kalau misalnya lu mau mengajukan pinjaman dana besar, itu akan dilihat. Betul. Dan Betul. semua tercatat dengan baik. Gitu ya. Betul. Oke, terima kasih Mbak Presi. Makasih. Hari ini Thank you. sukses Makasih, terus, Bang. sukses di Bank Mandirinya. Thank you. Salam Makasih buat teman-teman banget. di Bank Mandiri. Makasih. Kita akan ketemu lagi di episode Takeover Nice. by IBL. Bye semuanya. Thank you. Bye bye.